Setelah makan pagi, Zhao Guang mengantarkan Zhao Yanzi ke sekolah, dan Zhao Hongyu mengemudikan Ferrarinya ke kantornya. Hao Ren menolak tawaran bersahabat mereka dan memutuskan untuk naik bis ke sekolah. Pertama, sekolahnya tidak sejalan, dan dia tidak ingin Zhao Guang memutar jalan. Yang kedua, mobil Ferrari akan menarik terlalu banyak perhatian, jadi dia juga tidak mau menumpang dengan Zhao Hongyu. Di dalam bis, dia menggulung lengan bajunya dan mempelajari bekas gigitan di lengannya. Dia mengingat kembali ekspresi di wajah Zhao Yanzi pada saat dia membebaskan kakinya, melompat ke atasnya, dan memperlihatkan giginya sambil menggigitnya dengan panik. Hao Ren merasa hal itu menjengkelkan sekaligus sangat lucu di saat yang bersamaan. Pada saat bus 767 berhenti di pintu masuk utama universitas, Hao Ren turun dan pergi menuju asrama selatan. Tepat pada jam ini, sebagian besar mahasiswa yang memiliki kelas di pagi hari sedang merangkak keluar dari tempat tidurnya. Sebagai hasilnya, seluruh gedung asrama dipenuhi suara-suara berdenting dari bentrokan sikat-sikat gigi dan gelas. Saat dia dalam perjalanan menuju bangunan asrama nomor 7 dan dia baru saja hendak berbelok di tikungan, dia mendengar suara M. Alina dan Liu Yan. M. Alina dan Liu Yan berada di kelas yang sama dengan Hao Ren. Dalam percakapan mereka, Hao Ren sepertinya mendengar mereka menyebutkan Xie Yujia. Dia melihat sekitarnya dan melihat M. Alina dan Liu Yan berada di seberang jalan. Mereka sedang berjalan menuju gerbang selatan sambil berbicara di antara mereka sendiri. Mereka tidak melihat Hao Ren. Kelihatannya, mereka berencana makan pagi lebih awal, sehingga mereka dapat pergi ke kelas lebih awal dan mendapatkan tempat duduk yang mereka inginkan. Setelah memperoleh terobosan menuju level kedua gulungan konsentrasi jiwa, pendengaran Hao Ren menjadi lebih tajam daripada sebelumnya. Saat dia memusatkan perhatian, dia dapat mendengarkan pembicaraan mereka. Akhir-akhir ini Xie Yujia menjadi dekat dengan Hao Ren. Aku bertaruh hal ini karena dia pikir Hao Ren berasal dari keluarga yang berpengaruh, Liu yang menyatakan sambil dia berjalan bersama M. Alina. Itu omong kosong. Xie Yujia teman sekamarku, dan aku tahu semua tentangnya. Menurutku dia bukan orang yang seperti itu. Kami biasa begadang sepanjang malam dan berbincang-bincang. Bahkan pada saat itu, dia sering mengatakan Hao Ren adalah seorang pria yang baik, M. Alina menerangkan. Oh, jadi Xie Yujia selalu memiliki ketertarikan dengan Hao Ren. Liu Yan menjadi tertarik. M. Alina menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak juga. Dia hanya berkata Hao Ren seorang pria yang baik. Aku kira dia tidak memiliki maksud lain. Duh, bukankah itu membuktikan apa yang baru saja aku katakan? Liu Yan menyeringai dan melanjutkan, dia tidak menyukainya sebelumnya, tetapi sekarang, dia tahu keluarga Hao Ren kaya, jadi dia menjadi dekat dengannya. Kuulangi, aku pikir Xie Yujia bukan orang yang seperti itu. M. Alina terus membela Xie Yujia. Selain itu, bukankah Wang Jia dan lainnya menyimpulkan Hao Ren yang berasal dari keluarga biasa setelah penyelidikan mereka? Mobil-mobil mewah yang datang menjemputnya semuanya dikirimkan oleh keluarga dari gadis kecil cantik yang dia bimbing. Wang Jia yang paling bersemangat ketika mobil Benz dan Lincoln itu muncul menjemput Hao Ren, dan dia terus berkata dia akan mengejarnya. Namun, setelah dia menemukan bahwa mobil-mobil itu bukan berasal dari keluarga Hao Ren, dia langsung tidak tertarik, bukan? Setelah mendengarkan percakapan mereka,
Hao-Ren bisa mendapatkan sedikit gambaran bagaimana dia dilihat di mata gadis-gadis. Itu benar, Liu Yan mengangguk. Mengetahui jenis gadis seperti apa Wang Jia dan bagaimana dia tidak melakukan apa-apa setelah mengetahui tentang latar belakang Hao-Ren yang sebenarnya, tidak ada alasan Xie Yujia untuk tidak menyadari kenyataan bahwa keluarga Hao-Ren adalah keluarga biasa. Benar, dan aku pikir Xie Yujia adalah orang yang baik. Hanya saja dia belajar terlalu keras dan menganggap sesuatu terlalu serius. Tetapi dia pastilah bukan tipe orang yang dangkal seperti Wang Jia. Sambil mereka berbicara, mereka berjalan menjauh. Bahkan dengan pendengaran Hao-Ren yang tajam, dia tidak lagi bisa mendengarkan apa yang mereka katakan. Xie Yujia dianggap dangkal oleh beberapa gadis hanya karena akhir-akhir ini dia menjadi dekat denganku. Orang-orang benar-benar akan bicara. Pikir Hao-Ren diam-diam. Saat melihat waktu, Hao-Ren menyadari Xie Yujia mungkin akan keluar dari asrama para gadis dan mengendarai sepedanya ke kelas setiap saat. Maka dia bergegas dan segera memasuki gedung asramanya. Dia takut bertemu dengan Xie Yujia di sini dan saat ini. Pada saat ini, Zhao Jiai dan dua lainnya sedang menimbulkan keributan saat mereka menyegarkan diri di wastafel di kamar kecil umum. Hao-Ren dapat mendengarkan ejekan mereka dari tangga. Orang-orang ini. Hao-Ren pergi ke kamar asrama mereka, meraih sikat gigi dan gelasnya, dan masuk ke dalam kamar kecil. Silan, kamu baru kembali? Kami berharap kami bisa bermain kartu bersama-sama denganmu kemarin. Kemunculan Hao-Ren menyebabkan mereka membuat keributan yang lebih besar lagi. Jujur saja, apa yang kau lakukan akhir pekan ini? Karena wajahmu bersinar, tebakankanku kau bersama gadis-gadis cantik. Dengan handuk di bahunya, Yao Liren mendekat dan merangkulkan tangannya di leher Hao-Ren. Memperhatikan kelompok yang ribut itu bercanda ria, suasana hati Hao-Ren tiba-tiba membaik. Jika aku memberitahu kalian aku pergi mengunjungi Istana Naga pada akhir pekan ini, aku pikir kalian tidak akan mempercayaiku. Hao-Ren berpikir pada dirinya sendiri. Setelah mereka berempat selesai menyegarkan diri, mereka mengumpulkan buku-buku mereka dan sambil berdampingan mereka mulai berjalan menuruni tangga. Pada saat mereka keluar dari gedung asrama, mereka menemukan Xie Yujia yang mengenakan kaos kotak-kotak yang santai, menunggu di luar. Di tangannya, terdapat sebuah jaket bersih rapi yang Hao-Ren pinjamkan untuknya pada hari Jumat. Terima kasih jaketnya pada hari Jumat. Aku telah mencuci dan mengeringkannya untukmu. Dengan tulus dia mengatakannya sambil mendekati dan menyerahkan jaket itu kepada Hao-Ren. Berdiri di sebelah Hao-Ren, Zhao Liren dengan tidak bijaksana mulai mencemooh dan mulutnya segera ditutup oleh tangan Zhao Jiai. Namun, hal itu cukup bagi Xie Yujia untuk merasa malu. Tersipu, dia melompat ke sepedanya dan mengayuh pergi. Xie Yujia sebenarnya cukup cantik, Cao Ronghua menyimpulkan saat mereka melihat Xie Yujia menghilang di kejauhan. Hao-Ren kehilangan kata-kata saat dia memegang jaketnya di tangan. Sejujurnya, dia sudah benar-benar lupa telah meminjamkan jaketnya ke Xie Yujia. Kelihatannya kau mungkin memiliki kesempatan, kejarlah, kata Zhao Jiai sambil diam-diam menyikut Hao-Ren. Dia hanya ke sini untuk mengembalikan jaket, benarkah ini layak untuk diributkan? Hao-Ren memberi tatapan tajam kepada yang lain dan segera mengenakan jaket itu. Ayolah, mari pergi mencari makanan di kantin, katanya.
Ren, karena kau kelihatannya memiliki keberuntungan yang luar biasa dengan gadis-gadis, kau seharusnya membayar makan paginya. Yoliren berteriak sambil berlari mengejar Hauren. Sial engkau. Kau hanya memikirkan makanan. Baiklah. Aku akan bayar. Hauren menjawab dengan suara keras. Setelah mereka selesai makan, mereka langsung menuju kelas. Pada jam 10 tepat, kelas pagi mereka berakhir, dan mereka memiliki 2 jam kosong sampai kelas mereka berikutnya yang akan dimulai jam 12 tepat. Kelompok itu tidak dapat memutuskan bagaimana menghabiskan waktu mereka. Mereka terpecah antara pergi ke kafe internet atau kembali ke asrama untuk bermain kartu. Karena waktu makan siang mereka juga perlu diperhitungkan, mereka menyadari 2 jam tidak akan cukup untuk pulang pergi. Kelihatannya klub panjat tebing sangat populer di antara para gadis, dan mereka semua menggunakan pakaian olahraga yang menarik. Klub panjat tebing sedang mencari anggota baru hari ini. Aku bertaruh akan ada banyak gadis cantik bergabung. Bagaimana kalau kita pergi melihat? Yoliren tiba-tiba menyarankan. Panjat tebing? Bukannya itu wilayah kekuasaan Huang Sujie, kata Zhao Jiai. Apa yang kau takutkan, Zhao Jiai? Bukankah keluargamu begitu berkuasa bahkan pemain tim basket harus menawarkan kompensasi dan permintaan maaf padamu? Mari pergi melihat-lihat, Huang Sujie tidak akan berani melakukan apa-apa pada kita. Yoliren bersikeras. Zhao Jiai memutar matanya pada ucapan Yoliren. Setelah dia memikirkannya, dia setuju. Baik, mari pergi melihatnya. Semoga hal ini cukup berharga untuk menghabiskan 1 jam di sana. Jadi kita bisa pergi makan siang pada saat kita kembali. Ren, mari pergi bersama. Ya, mari kita pergi. Hauren mengangguk. Kita hanya melihat-lihat. Bahkan jika Huang Sujie ada di sana, aku pikir dia tidak akan menimbulkan masalah, pikir Hauren. Jangan mengajak Yurong dan yang lain, hanya kita berempat, kata Yoliren mengusulkan seolah-olah semakin banyak orang yang pergi bersamanya, semakin sedikit lirikan yang bisa dia curi dari gadis-gadis cantik. Saat mereka akhirnya membuat keputusan, keempatnya mengambil barang-barang kepunyaan mereka dan bergegas ke stadion olahraga. Saat mereka tiba di lapangan umum di luar stadion olahraga, mereka menemukan bahwa sudah ada lebih dari 100 orang yang mengerumuni area tersebut. Terlebih lagi, Yurong dan lainnya juga berada dalam kerumunan itu. Mereka berdiri sambil berjinjit dan menjulurkan leher mereka ke depan. Sial, mereka datang untuk melihat gadis-gadis cantik tanpa memberitahu kita. Seru Yoliren merasa kesal melihat Yurong dan yang lainnya. Sikap Yoliren yang tidak tahu malu membuat Hauren merasa kehilangan kata-kata. Menyenggol Hauren dengan sikunya sambil melengkungkan bibirnya, Zhao Jiai memberi isyarat Hauren untuk memperhatikan sisi lain dari kerumunan. Saat Hauren melihat ke arah yang tunjukkan, dia melihat Xie Yujia, Alina, dan beberapa gadis lain di kerumunan. Pada saat ini, Cha Oronghua menunjuk ke arah yang berbeda sambil menyenggol Hauren. Hauren berbalik dan menemukan bahwa Xie Wanjun yang sangat kuat seperti raksasa juga ada di antara kerumunan. Tingginya, yang lebih dari 2 meter, membuatnya menonjol seperti monumen yang menjulang tinggi dalam kerumunan orang-orang. Hauren merasakan sekilas rasa jijik terhadap Xie Wanjun, yang biasanya sangat sibuk, untuk muncul di sini.
Hao Ren tahu dia benar bahwa tim bola basket dan klub panjat tebing memiliki ketertarikan yang sama. Sekarang, Xie Yujia sedang melirik Hao Ren karena dia juga telah menyadari kehadirannya. Namun, ketika dia melihat bahwa Hao Ren menatap tajam ke kakaknya, hatinya sedikit tenggelam. Melihat bahwa semakin banyak mahasiswa yang telah menyelesai kelasnya dan bergegas untuk bergabung dengan kerumunan dari segala arah, Huang Sujie berbicara melalui pengeras suara sambil berdiri di samping dinding panjat tebing. Hari ini adalah hari penerimaan anggota baru untuk klub panjat tebing. Klub kami adalah klub terbesar di Universitas Lautan Timur dan saat ini terdiri dari lebih dari 300 anggota pria dan 200 anggota wanita. Mereka yang telah bergabung dengan klub kami adalah semua pecinta olahraga. Klub panjat tebing tidak hanya menyediakan pelatihan di dalam dan di luar stadion olahraga tetapi juga kadang-kadang menyelenggarakan perjalanan ke alam liar. Selain itu, peralatan yang Anda beli dari kami dijamin harga lebih rendah daripada yang Anda temukan di toko-toko olahraga di luar sana. Suaranya terdengar nyaring, dan nadanya halus dan lembut. Apalagi, dia tampan dan percaya diri. Jika seseorang hanya mengenalnya di permukaan, mereka pasti akan menganggapnya sebagai siswa senior yang sopan, ramah, dan tenang. Namun, Hao Ren tahu betul betapa sombong dan angkuhnya Huang Sujie dan bagaimana dia kehilangan kesabarannya saat dia kalah bertanding dengan Hao Ren. Meskipun banyak mahasiswa junior yang tertarik dengan daftar keuntungan yang dijanjikan oleh klub panjat tebing, tidak satu pun yang bergegas ke sana untuk mendaftar. Haha, tidak perlu tergesa-gesa. Kami pertama-tama akan mempertunjukkan klub panjat tebing kami hari ini. Huang Sujie menyerahkan pengeras suara kepada seorang mahasiswa pria berkulit gelap di sebelahnya sambil memberinya tanda. Pria itu mengangkat pengeras suara itu dan melanjutkan, "Aku Lubo, asisten kapten klub panjat tebing. Sekarang, aku akan mendemonstrasikan padamu teknik-teknik yang diperlukan untuk memanjat tebing." Kemudian, sementara memegang pengeras suara, dia mulai menerangkan dan memakai berbagai macam jenis peralatan yang dibutuhkan untuk memanjat. Setelah itu dia pindah ke bagian bawah dinding panjat tebing dan meletakkan pengeras suara. Dia kemudian mengeraskan volume suaranya dan menggunakan anggota badannya untuk mendemonstrasikan posisi-posisi memanjat yang benar. Banyak mahasiswa yang tidak mempunyai pengalaman dengan panjat tebing menjadi penasaran dan memperhatikan dengan lebih dekat. Namun, Yo Liren menjadi tidak sabar, kemana gadis-gadis cantiknya? Dia bergumam. Prok, prok, prok. Tiba-tiba, Huang Sujie menepuk tangannya. Setelah tepuk tangannya, 4 gadis-gadis cantik yang mengenakan peralatan atletik keluar dari belakang dinding panjat tebing. Segera, sosok tubuh mereka yang elegan dan wajah yang menawan mengejutkan dan mempesona semua mahasiswa pria. Sekarang, 4 orang anggota kami akan mengambil alih dan mendemonstrasikan cara memanjat kepada kalian. Dari awal hingga akhir, Huang Sujie kembali mengangkat pengeras suara kembali. Ketika seorang gadis cantik muncul, mata setiap orang berbinar. Pada saat ini, Hao Ren menemukan Lin Li, yang mengenakan pakaian atletik, juga bergabung dalam klub panjat tebing. Dia juga bergabung. Tapi itu juga bukan hal yang mengherankan. Karena Lin Li mengejar Huang Sujie, hal ini memberikan alasan yang lebih baginya untuk bergabung dengan klub panjat tebing yang dipimpin oleh Huang Sujie. Sama juga seperti Huang Sujie perlu menarik sebanyak mungkin gadis-gadis cantik untuk membantunya menarik mahasiswa lain.
Juga tidak ada alasan baginya untuk menolak pendaftarannya, pikir Hao-ren. Pada dinding panjat tebing, keempat wanita cantik itu menggunakan seluruh tubuhnya. Setelah keselamatannya dijamin oleh harnes satu dan tali mereka berpegangan pada batu-batu yang warna-warni dan mulai memanjat naik. Sedikit demi sedikit, mereka memanjat ke atas begitu tinggi sehingga para mahasiswa yang menonton harus meregangkan lehernya untuk melihat mereka. Ini sangat bagus. Mengagumi penampilan dari postur gadis-gadis muda yang cantik, Zhao Liren mengeluarkan desahan kepuasan saat dia memandang setiap jengkal dari tubuh mereka. Menggunakan wanita cantik sebagai strategi marketing mereka, aku bertanya-tanya berapa banyak mahasiswa pria yang akan terjatuh karenanya. Hao-ren berpikir saat dia memperhatikan wanita-wanita yang tangkas dan atletis itu. Satu demi satu, para gadis cantik mencapai bagian puncak dinding. Kemudian, mereka turun dengan menggelincir turun dengan menggunakan tali. Lekuk tubuh mereka yang indah, kepercayaan diri mereka, sikap mereka telah meyakinkan para gadis bahwa panjat tebing dapat membantu mereka untuk menurunkan berat badan. Juga, mereka telah membuat para pria percaya bahwa mereka bisa menguatkan tubuh mereka dan memiliki kesempatan dengan para gadis cantik di klub. Para mahasiswa yang tadinya ragu-ragu telah mengambil keputusan dan bergegas mendaftar. Apakah mereka menyewa gadis-gadis ini dari luar sekolah? Cha Oronghua merasa curiga. Hao-ren menggelengkan kepalanya karena dia tidak setuju. Meskipun dia tidak menyukai Huang Sujie, dia percaya Huang Sujie dapat dengan mudah memikat beberapa gadis cantik untuk bergabung dengan klubnya. Setelah itu, 4 gadis cantik lainnya muncul, memanjat dinding, dan turun. Hal itu diikuti oleh grup lain yang beranggotakan 4 orang melakukan hal yang sama. Dengan 3 putaran gadis-gadis seksi naik ke atas panggung, mata para mahasiswa pria tentu saja dipuaskan dengan baik. Sekarang para gadis telah menyelesaikan pertunjukan mereka. Huang Sujie mengatur supaya para anggota pria yang berotot mempertunjukkan panjat tebing cepat. Postur mereka yang kuat dan gerakannya yang tangkas semakin meyakinkan para penonton pria bahwa panjat tebing dapat membantu mereka menjadi tangkas dan berotot. Untuk bergabung dalam klub kami, pertama-tama kalian harus membayar biaya pendaftaran 200 yuan. Setelah orientasi minggu depan kalian akan bergabung dengan kami untuk berlatih bersama. Huang Sujie mengumumkan melalui pengeras suara sementara mengatur anggota yang lain membantu mahasiswa mendaftar. Setelah mendaftar klubnya, biaya latihan kelompok sebesar 100 yuan. Kemudian, ada latihan resmi di mana alat-alat resmi perlu dibeli. Hal ini meningkatkan biayanya menjadi 200 hingga 300 yuan. Jika kau memutuskan untuk berhenti, biaya pendaftaran dan biaya pelatihan tidak akan dikembalikan. Mengetahui prosedur di dalamnya, Zhao Jiai menjelaskan pada Hao-ren dengan suara pelan. Dengan cara seperti itu, tidak heran klub panjat tebing telah menjadi klub terbesar di Universitas Lautan Timur. Hao-ren mencemooh. Uang yang mereka kumpulkan dari anggotanya akan menjadi dana bagi para anggota senior untuk melakukan sesuatu yang disebut perjalanan dan petualangan. Kelihatannya, perilaku perundungan klub ini sudah pernah dilaporkan kepada sekolah. Namun, karena Huang Sujie adalah anak dari wakil wali kota dan pertikaian melibatkan klub itu bisa menjadi sangat rumit, sekolah tidak mau ikut campur di dalamnya. Melihat mahasiswa yang ingin mendaftar sebagian besar telah mendaftarkan diri, Huang Sujie ingin menarik lebih banyak lagi.
Dia berbicara melalui pengeras suara lagi, karena hari ini adalah hari pencarian anggota klub. Kami akan membuat pengecualian dan memperbolehkan mahasiswa yang bukan anggota klub kami untuk berusaha memanjat dinding ini. Pada umumnya, dinding ini biasanya tidak boleh digunakan siapapun yang bukan anggota klub. Dia menambahkan, tentu saja, kita akan membuat sedikit lebih menantang. Hanya saja dinding 10 meter tadi digunakan pada pertunjukan sebelumnya. Jika kalian ingin mencoba dinding ini, kalian harus memanjat dinding 15 meter ini. Orang pertama yang mencapai bagian atas akan diberi hadiah set peralatan yang luar biasa ini. Huang Sujie menunjuk ke arah satu set peralatan olahraga dari merek yang terkenal yang diletakkan dengan rapi di meja di belakangnya. Pengumuman itu sangat menarik mahasiswa pria. Namun, tidak seorang pun yang bersedia untuk menjadi yang paling pertama mencoba. Apalagi, sebagian besar mahasiswi berada dalam penonton dan begitu banyak gadis manis yang hadir. Maju dengan gegabah bisa mengakibatkan rasa malu yang luar biasa jika mereka gagal melaksanakannya. Dinding setinggi 15 meter itu adalah ukuran standar untuk pertandingan panjat tebing. Bagi orang-orang yang belum pernah dilatih dalam panjat tebing, tidak mungkin mereka memperoleh hadiah itu. Ditambah lagi, pegangan dari atas ke bawah hanya ada sedikit dan jaraknya jauh. Oleh karena itu, tingkat kesulitannya luar biasa tinggi. Sebenarnya, Yoliren ingin mencoba. Akan tetapi, dia tahu meskipun dia memiliki tubuh yang tinggi dan gempal, tubuhnya masih tubuh seorang kutu buku. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia akhirnya memutuskan untuk menyerah. Di lain pihak, Zhao Jiai, yang memiliki fisik yang paling baik dan yang paling tertarik berolahraga di antara mereka berempat, sekarang menjadi bersemangat. Pada waktu itu, Yurong dan yang lainnya telah melihat Zhao Jiai. Melihat Zhao Jiai yang sangat bersemangat dan sedang menggosokkan kedua tangannya bersama-sama, mereka segera mulai mendesaknya. Ayo, Zhao Jiai. Karena mereka semua berteman baik dengan Zhao Jiai, mereka mulai mengejek bersama-sama. Merasa dielu-elukan oleh teman-temannya, Zhao Jiai hanya bisa maju dan berjalan menuju dinding. Baiklah. Biar aku mencobanya, dia berkata. Saat Zhao Jiai maju ke depan, Huang Sujie mengenalinya. Dia tahu pria ini salah satu dari teman-teman Hauren dan merasa sedikit gelisah. Namun, dia menekan perasaan negatif itu dan berpura-pura memberi semangat. Hebat, mari berikan tepuk tangan bagi pejuang pertama kita. Kumpulan orang itu memberikan rentetan tepuk tangan yang menyebar. Sebenarnya, orang-orang sangat skeptis Zhao Jiai meraih bagian puncak karena dia tidak terlalu tinggi. Segera, Lubo, sang asisten kapten dari klub panjat tebing mulai membantu Zhao Jiai menggunakan semua peralatan keselamatan. Kemudian, dia membimbingnya ke bagian bawah dinding yang setinggi 15 meter itu. Segera, semua mata tertuju pada Zhao Jiai. Berdiri di sana, Zhao Jiai menarik nafas panjang dan melihat ke arah pegangan panjat tebing warna-warni yang tersebar di mana-mana. Kemudian dia menaikkan kaki kanannya dan melangkah ke arah pegangan pertama sementara meraih pegangan yang lain dengan kedua tangannya. Dia mulai naik. Kau dapat melakukannya, Zhao Jiai. Yurong berteriak sangat keras. Mengikuti Yurong, pria-pria yang lain dari kelasnya mulai meneriakkan sorakan yang beragam. Segera,
Zhao Jiai telah memanjat 1/3 dinding dan berada setinggi 5 meter di atas dinding. Dia berbalik dan melambai pada Yurong dan lainnya dengan percaya diri. Namun, bagian yang paling menantang pada panjat tebing adalah semakin tinggi berada di atas dinding, semakin sulitlah hal itu. Tidak saja karena kelelahan fisik tetapi juga fakta bahwa desain dan penempatan pegangan menjadi semakin sulit saat pendaki semakin dekat ke puncak. Karena Zhao Jiai tidak tinggi maupun memiliki anggota tubuh yang panjang, dan pegangannya semakin lama semakin jauh jaraknya satu dengan yang lain, dia mengalami kesulitan untuk meraihnya. Buk! Zhao Jiai membuat lompatan kecil di udara, meraih ke sebuah pegangan dengan tangan kanannya dan segera memindahkan kaki kirinya ke pegangan yang lain. Fiu! Dia bergantung ke dinding batu dan menghembuskan nafas lega. Pada saat itu, 5 menit telah berlalu. Hao Ren, Xie Yujia, dan lainnya yang sedang menontonnya dengan mendongakkan kepalanya dipenuhi dengan kecemasan. Di lain pihak, Huang Sujie, yang berdiri di sebelah meja, terkejut melihat Zhao Jiai, yang tidak pernah menerima pelatihan yang sistematis, memanjat begitu tinggi. Dia berpikir Zhao Jiai pastilah semacam monster. Hebat, Zhao Jiai! Pada awalnya, Yurong berharap melihat Zhao Jiai gagal sehingga dia dapat mengganggunya. Tetapi sekarang, meregangkan lehernya, dia takjub pada fakta Zhao Jiai telah memanjat 2/3 dari dinding. Setelah mengoyang-goyangkan jari dan bahunya yang sakit sebentar, Zhao Jiai melanjutkan pendakian. Melihat keadaan tidak berjalan seperti yang dia harapkan, Huang Sujie memberikan pandangan yang berarti pada sang asisten kapten itu. Sekarang, Zhao Jiai telah mendaki lebih dari ketinggian 10 meter dan menemui pegangan yang sangat menantang. Menyesuaikan nafasnya, dia memutuskan untuk mencoba cara yang sama, meraih pegangan itu dengan bantuan lompatan kecil. Hao Ren juga menjadi gugup dan menahan nafasnya. Dia selalu berpikir Zhao Jiai bermain basket dengan baik tetapi tidak mengetahui Zhao Jiai juga berbakat pada olahraga lainnya. Pop! Mengarahkan kiri pegangannya Zhao Jiai membuat lompatannya. Tepat pada saat ini, tali yang tergantung dari atas kepalanya sedikit bergoyang. Pertama-tama, sulit untuk mempertahankan keseimbangan di udara, dan sedikit goyangan itu telah menyebabkan Zhao Jiai kehilangan keseimbangannya sepenuhnya. Tangan kanannya bisa meraih pegangan itu, tetapi tidak mampu mempertahankan cengkeramannya. Sebagai hasilnya, dia langsung kehilangan sokongan dan jatuh dari dinding. Terlebih lagi, entah karena alasan apa, tali yang seharusnya menahan pendaki tidak mulai menariknya tepat pada waktunya. Melihat benda itu tidak berjalan dengan baik, Hao Ren melesat keluar dari kerumunan dan berlari cepat ke depan seperti ceetah. Dia melemparkan dirinya dan menjulurkan tangannya berusaha menangkap Zhao Jiai. Shoot! Sementara Zhao Jiai kehilangan akalnya terjun bebas dari ketinggian 10 meter, tali yang menempel di tali harnesnya akhirnya mulai menarik. Meskipun begitu, Zhao Jiai masih terjatuh. Tepat sebelum dia jatuh ke tangan Hao Ren, tali itu akhirnya menjadi stabil dan mengurangi sebagian besar dampak dari jatuh. Menarik tali itu, Zhao Jiai yang sekarang berdiri di tanah dan wajahnya pucat pasi. Begitu juga Xie Yujia yang berada di bagian depan kerumunan dan menyaksikan seluruh kejadian pendakian Zhao Jiai dari dekat, dibanjiri oleh keringat dingin.
dia berusaha untuk menenangkan jantungnya dengan meletakkan tangannya di atasnya. Dengan pandangan matanya yang tajam, Hao Ren menyadari gerakan yang tidak biasa dari tali itu. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Orang lain mungkin tidak bisa mengetahuinya dan berpikir tali itu mengayun karena Zhao Jie telah membuat lompatan, tetapi Hao Ren sangat tahu tali itu telah dirusak dengan sengaja. Namun, dia tidak memiliki bukti untuk membuktikannya. Melepaskan tangannya yang menyokong bahu Zhao Jie, Hao Ren berbalik kepada Huang Sujie. Dengan kemurkaan membakar di matanya, dia menaikkan tangannya dan menyatakan, "Kau, mari kita bertanding."